One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be afraid. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina, NPM 2229081022, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Cutnyadin. Di video kali ini saya akan memenuhi UAS saya yang dimana menguji data. Data yang mau diuji itu ada 6, yaitu uji normalitas, yang kedua uji heterokedastisitas, yang ketiga uji multikolinearitas, yang keempat uji T, yang kelima uji F, dan yang keenam uji koefisien determinasi. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, kita buka data kita di Excel. Di sini jumlah yang X1 kita copy. Lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS di bagian data view-nya. Selanjutnya begitu juga dengan X2-nya kita copy. Kita pindahin lagi ke SPSS. Dan yang terakhir juga seperti itu di bagian Y-nya. Kita copy, kita pindahin lagi ya. Setelah datanya kita pindahin, kita beralih ke variabel view. Di name-nya kita ganti menjadi X1. Di sini X2 dan Y. Di bagian label kita sesuaikan dengan judul X1. Yang dimana X1 kepemimpinan, X2 kepemimpinan, dan yang Y prestasi kerja. Kita tulis. Setelah kita tulis itu, kita pergi ke measure, kita ganti menjadi scale semuanya. Lalu kita ke data view, klik analysis, regression, dan linear. Yang Y-nya ini kita pindahkan ke dependen, yang 2 ini kita pindahkan ke independen. Setelah itu kita klik statistik, kita centang yang bagian sini, continue, lalu plots kita klik, yang series kita pindahkan ke Y, yang jepret kita pindahkan ke X. Kita klik continue, selanjutnya save, yang kita klik understand, kita continue lagi, yang 3 ini tidak perlu kita ubah, kita okekan. Maka akan muncul data-data yang akan kita uji, tetapi masih ada kurang satu, yaitu uji normalitas. Cara mencarinya, kita klik data di SPSS, kita klik analysis, kita pilih non-parametric tense, regulation, dan one sample KS. Yang understand-nya aja kita pindahkan ke kanan, lalu kita okekan. Maka akan muncul seperti ini uji normalitasnya, yang dimana pertama kita akan menguji normalitas. Kita copy, kita pindahin ke Excel,
Cara menguji normalitas yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data dianggap tidak berdistribusi normal, dan sebaliknya jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data dianggap berdistribusi normal. Sedangkan data signifikan saya berada di 0,03, lebih kecil dari 0,05, maka data saya tidak dianggap normal. Kita tulis pengertiannya dan keterangan dari hasil datanya. Begitulah cara menguji normalitas. Di sini data saya jadinya tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji heterokedastisitas. Kita buka Excel yang tadi, yang dimana tabelnya adalah ini. Kita copy, kita pindahkan ke Excel. Di sini data saya tidak terjadi gejala heterokedastisitas karena tidak ada pola yang tergambar jelas seperti bulat, bergelombang, kotak, ataupun lurus dan titik-titiknya berkumpul. Titiknya menyebar di atas dan di bawah 0. Saya tulis lagi. Yang ketiga, kita akan menguji multikolinearitas. Kita buka datanya di SPSS yang tadi, yang dimana datanya ini, tapi yang kita pakai cuma tolerance dan PIP, cuma yang dua ini aja. Kita copy, kita pindahin lagi ke Excel.
Jika nilai VIF-nya lebih kecil dari 10 atau nilai toleransinya lebih besar dari 0,01, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Dan sebaliknya, jika nilai VIF-nya lebih besar dari 10 atau nilai toleransinya lebih kecil dari 0,01, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Kita catat di sini, yang dimana VIF-ku itu lebih kecil dari 10 dan toleransinya lebih besar dari 0,01. Jadi tidak terjadi multikolinearitas. Saya tulis keterangannya dan jawabannya. Jadi PIP saya itu sama dengan 7,027, lebih kecil dari 10. Dan nilai toleransi saya itu sama dengan 0,142, lebih besar dari 0,05. Maka data saya dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Yang keempat yaitu menguji T, yang dimana tabelnya tadi sama seperti tabel yang tadi, tapi kita hanya memilih dari sini sampai sik. Kita copy paste ke sini. Untuk menguji T, pertama-tama kita mencari T tabel dulu, yang dimana rumusnya itu adalah DF sama dengan N dikurang K, yang dimana N itu adalah jumlah responden kita dan K itu adalah variabel kita. Kita lihat datanya yang tadi, dimana responden saya 34 dan variabel saya 3.
Jadi 34 dikurang 3 sama dengan 31. Kita buka tabel. Yang biasanya kita memakai di 0,05. Kita sejajarkan dengan urutan ke-31. Inilah hasil tabel saya. Kita copy. Kita paste ke sini. Cara mengujinya yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau nilai terhitung lebih dari tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau nilai terhitung lebih kecil dari tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Seperti yang saya ketik ini. Yang dimana nilai sig1 saya kurang dari 0,001, jadi lebih kecil dari 0,005 dan terhitungnya 4,040, yang dimana lebih besar dari 1,696. Maka yang keduanya juga seperti itu, yang dimana signifikan kedua lebih kecil dari 0,05 dan T-nya ini di 2,386, lebih besar dari 1,69. Jadi data saya yang kita pakai ini yang berpengaruh variabel X terhadap variabel Y, yang terdapat pengaruh. Kita tulis jadi kepemimpinan X1 dan kepemimpinan X2 berpengaruh terhadap prestasi kerja Y. Selanjutnya kita akan menguji F, yang dimana pertama kita copy dulu tabelnya,
yang di ANOVA ini kita copy. Setelah kita copy, pertama-tama kita mencari F tabelnya dulu, yang dimana rumusnya adalah DF 2 sama dengan N dikurang K dikurang 1, yang dimana N itu adalah jumlah responden, K itu variabel, dan 1 itu ketetapan. Jadi 34 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 30. Lalu kita buat rumus yang kedua, yaitu DF1 sama dengan K dikurang 1. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Cara melihatnya di F tabel, kita buka dulu F tabelnya terlebih dahulu. Tadi kan di kolom kedua DF1-nya 2, jadi kita buka di kolom kedua, kita sejajarkan dengan urutan ke-30. Maka inilah F tabelnya. Kita copy, kita paste ke sini. Cara mengujinya yaitu jika nilai sig kurang dari 0,05 atau nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka secara simultan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan begitu sebaliknya. Jika nilai signifikan kurang lebih dari 0,05 atau nilai F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang dimana signifikan saya itu kurang dari 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dan kita tulis F hitungnya, yang dimana F hitungnya itu sama dengan 140,046, lebih besar dari F tabel, yang dimana F tabelnya 3,316. Jadi dari data saya ini terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang keenam, kita akan menguji koefisien determinasi, yang dimana tabelnya kita buka SPSS, yang model summary kita copy, kita pindahin ke Excel. Jadi cara menguji koefisien determinasi itu yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir informasi yang diberikan hampir semua.
yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun jika R2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel dependen menjelaskan variabel dependen cukup terbatas. Dari data ini didapatkan nilai adjust R-squared-nya itu di 0,894, yang artinya pengaruh variabel independen X terhadap variabel independen Y sebesar 89,4%. Jadi begitulah cara menguji data-data tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.